Nih, pakai ini nih. Mandek hilang. Ini mau, mantep mau. Bismillah. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu ya teman-teman. Menarik ya, pembahasan murai batu ini sebenarnya nggak ada habisnya kalau misalkan kita telusuri yang namanya model, bentuk, karakter. Itu sebenarnya hanya sekedar stereotip pandangan orang mengenai dubur putih lah, paruhnya besar, kecil dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau saya sisi ngelihatnya dari psikologi, itu tidak ada yang namanya kelebihan mutlak. Itu nggak ada. Sebenarnya tinggal kita treatment bagaimana seperti itu. Jadi permasalahannya di sini tuh treatment, perlakuannya seperti apa. Ketika sudah pas, disitulah menemukan yang namanya karakter dari murainya itu sendiri. Gitu. Jadi tidak ada kelebihan mutlak. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk kali ini ada pertanyaan di grup di YouTube ya mengenai settingan settingan EF untuk settingan lomba yang sesi keduanya. Jadi kan sebelumnya saya sudah bahas mengenai settingan lomba hari H. Nah, untuk settingan lomba yang keduanya hari H yang sesi keduanya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari akun namanya Ardi Goir ya, buat Om Ardi Goir ya. Nah teman-teman, perlu dipahami ketika kita nyoba yang namanya murai, ketika kita nyoba ini kalau saya udah nyoba sekali gagal, nggak masuk, paling nggak kerja, yang kedua nggak akan saya mainin kecuali dia masuk. Kalau masuk otomatis yang kedua saya mainin lagi. Karena apa? Tanggung sekalian, jadi biar tahu kapasitas dia itu bisa sampai mana gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman main pertama itu nggak masuk, main kedua bisa 70% itu nggak akan masuk. 70% nggak akan masuk, bisa kemungkinan masuk, tapi juga bisa tidak. Tapi porsi terbesarnya itu tidak akan masuk. Karena apa? Misalnya contoh, main pertama itu dia mainnya kurang, ternyata kurang panas gitu. Pas diturunin ternyata panas gitu ya. Nah di situ kita penasaran. Di situ kita wah kayaknya main kedua masuk nih, bener nggak apa enggak di situ ya. Dan akhirnya penasaran dan akhirnya main kedua. Ketika main kedua, ketika turun dari gantangan, sesi pertama turun. Nah sesi pertama turun dan akhirnya pengen naikin lagi, disitulah nggak akan jalan. Kenapa? Ya karena ya burung itu di bawah gacor, di atas belum tentu gitu teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ketika burung di bawah gacor, di atas jalan. Ya nggak akan mungkin gitu loh. Belum tentu, bukan nggak akan mungkin, belum tentu seperti itu teman-teman. Jadi itulah perlu dipahami yang seperti itu. Kalau saya masuk pasti saya mainin. Karena apa? Bisa kemungkinan yang sesi keduanya itu bisa masuk lagi. Paling nggak nominasi gitu loh. Jadi harus ada strateginya gitu ya. Jangan sampai nggak masuk terusnya dimainin, kecuali burung itu telat panas dan akhirnya panasnya bisa kemungkinan lama dan akhirnya pas diturunin nembak-nembak lagi, nah di situ bisa masuk. Tapi pasti kalau feeling saya sih 70% itu pasti gagal lagi. Karena apa? Yang pertama aja birahinya belum dapat, belum mainnya enak gitu loh. Itu patokan utamanya gitu ya teman-teman. Jadi ini hanya sekedar saran saya gitu. Nah, untuk pertanyaannya Om Ardi, kalau misalkan saya udah masuk sesi kedua itu ada penambahan EF atau tidak? Nah, kalau untuk penambahan EF itu pasti. Seandainya saya mainin Omega masuk yang pertama, otomatis yang kedua saya mainin lagi. Tapi penambahan EF-nya hanya di jangkrik. Kalau di ulet, misalkan sesi pertama mainnya uletnya 10 atau 7 gitu, kenceng ya, harus panas kayak kasusnya burungnya si Ajis misalnya. Ajis yang di Jakarta Pusat itu kan bocil MB muda ya, itu kan butuh yang namanya ulet banyak gitu ya, makanya dijor banyak gitu ya, karena burung pastol itu wajar. Tapi ketika sesi keduanya itu ya uletnya juga sebenarnya nggak beda jauh dari yang sebelumnya gitu loh. Jangkriknya ada, uletnya juga harus ada. Intinya sesi kedua itu harus makan jangkrik.
Kenapa? Ya karena itu tenaganya dari situ. Kalau dia nggak makan jangkrik, ya repot, nggak akan bakal jalan. Kalau toh jalan, dia nggak ada tenaganya naik turun gitu loh. Pasti ada perubahan. Dari pertama kedua itu pasti jauh perubahannya gitu teman-teman. Jadi penambahan EF itu wajib, terutama di jangkrik. Gimana caranya supaya kita bisa makan jangkrik? Makanin, kasih jangkrik, dia harus makan. Intinya tuh di situ. Kalau mau dikasih ulet itu boleh saja. Kalau yang sebelumnya 3 berarti yang keduanya itu kasih uletnya 1. Kasih 1 tapi harus makan jangkrik dulu. Kalau dia nggak makan ya udah nggak apa-apa. Kasih ulet aja nggak apa-apa. Panas sedikit nggak apa-apa. Jangan lebih dari yang di pertama. Gitu patokannya itu gitu. Main pertama sama kedua itu hanya ditambah jangkrik sama ulet. Tapi biasanya yang main di kedua jangkriknya itu lebih dikit, taruh aja kasih 3 atau 5 paling maksimal, uletnya kasih 1, jangan lebih dari yang sini. Kecuali kalau burung muda biasanya main pertamanya uletnya bisa sampai 7, 10, 15, berarti main keduanya bisa 5, 7 sampai 10 gitu loh, ngikutin. Tapi tidak ada perbandingan yang jaraknya jauh uletnya gitu ya teman-teman. Jadi itulah sesi kedua. Berbeda, ini saya ngomongnya berbeda kalau kita main kedua dengan kondisinya murai balak ya atau ekor hitam ya. Itu harus ada yang namanya cacing. Kuncinya di situ doang. Karena dia harus main cacing dan adem. Itu kalau ekor hitam. Jadi jangan samain sama ekor putih. Kalau ekor putih ya konsepnya pengurangan yang namanya EF dari yang sebelumnya di settingan awal sama keduanya, tinggal namain jangkrik sama ulet Hongkong seperti itu. Kalau misalkan burung yang ekor hitam bagaimana? Nah itu treatmentnya di lapangan ya harus main cacing dia. Lihat hawa, cuaca itu juga pengaruh ya teman-teman. Kalau ekor putih ada penambahan jangkrik 5, ulet Hongkongnya 1. Tapi kalau burung pastol jangkriknya itu tetap banyak, 7 kasih nggak apa-apa. Main keduanya 7 jangkrik sama ulet Hongkongnya itu 5 aja juga udah cukup. 7 maksimal kalau yang kedua. Kalau untuk pastol. Tapi kalau untuk burung tua jangan banyak-banyak ulet Hongkong karena dia akan nyisir gitu. Jadi semakin tua burung itu semakin yang namanya butuh mandi. Ketika ulet Hongkong itu diberikan yang banyak ketika di burung tua main sesi kedua, saya bisa berani jamin bisa kemungkinan dia nyisir. Kalau nggak nyisir kayak ijo ya, kalau nggak nyisir dia nampar-nampar, ngayun ekornya gitu. Kalau dia nggak makan jangkrik, itu kalau main sesi kedua. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh komen ya. Boleh komen, tanya sesuatu, saya akan jawab. Terima kasih, mungkin itu aja. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.